Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adik Cynthia, presensi 38, NIM 2311 031207. Di sini saya akan memberikan materi yaitu untuk kelas 6 SD, bab 3, Pelesir Dunia Keliling. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Komaris Mayani. Saya dari kelas 6 SD. Halo adik, sebelumnya apa kabarnya? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nika Adik Cynthia. Adik bisa panggil Kak Cynthia. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Swastiastu. Oke, di sini kakak akan mengajarkan adik materi tentang pelesir keliling dunia. Nah, di dalam pelesir keliling dunia kita akan membahas 3 topik, yaitu topik yang pertama yaitu 6 benua di dunia. Yang kedua yaitu perbedaan geografis negara-negara di dunia. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, sebelumnya adik tahu apa itu benua? Benua wilayah daratan yang luas. Nah, benua itu adalah wilayah daratan yang luas. Benua ada 6, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, dan benua Eropa, benua Australia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ke-6 benua ini. Yang pertama yaitu benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Nah, luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Nah, karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Nah, setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakat. Nah, kemudian ada benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya. Nah, nama Amerika yaitu Amerigo Vespucci, itu orang yang menjelajahinya. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika, yaitu terkait soal budaya dan perekonomiannya. Nah, selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan penjumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Nah, gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Tahukah kamu benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di Afrika merupakan negara miskin dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Kemudian benua Antartika. Benua Antartika yaitu benua merupakan benua yang berada di zona bebas karena tidak terikat kepemilihan oleh negara manapun. Nah, kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrem dibanding kutub utara, Arktik, karena wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Nah, itu benua Antartika. Sekarang yaitu benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua yang berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya, lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan dengan lempeng Eurasia. Nah, benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Nah, sebagian besar negara-negara di
Eropa berbatasan dengan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Nah, itu benua Eropa. Kemudian yang terakhir yaitu benua Australia. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Nah, pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dibataskan oleh Samudra Hindia. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai topik A, yaitu 6 benua di dunia. Yaitu sekarang kita lanjut ke topik B tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia. Nah, pergerakan lempeng dan cuaca serta kondisi iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi geografis suatu benua. Nah, setiap benua memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada mata pencaharian sistem masyarakat hingga negara tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas kondisi geografis benua di Asia. Nah, benua Asia memiliki kenampakan alam yang variatif. Ada kawasan yang berhawa sangat panas, tetapi ada juga yang berhawa sangat dingin. Gurun pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, hutan, hujan tropis semua ada di Asia. Nah, benua Asia adalah pertemuan 3 jalur pegunungan besar, yaitu Pegunungan Muda Sirkum Mediterania, Pegunungan Muda Sirkum Pasifik, dan Pegunungan Australia. Nah, ketiga jalur pegunungan tersebut bertemu di laut dan Kepulauan Banda Indonesia. Akibatnya, beberapa kawasan di Asia menjadi lebih rawan gempa seperti Jepang dan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi geografis benua Amerika. Nah, benua Amerika merupakan daratan yang luas memanjang dari utara atau Amerika Utara. Nah, hingga ke selatan yaitu Amerika Selatan dan dihubungkan daratan sempit di Amerika Tengah. Terdapat rantai pegunungan yang membujur dari Alaska di utara hingga pegunungan Tierra del Fuego di selatan. Nah, karakteristik benua Amerika memiliki semua jenis iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim dingin, sedang, dan iklim kering. Nah, itu untuk benua Amerika. Selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis di benua Afrika. Benua Afrika memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Afrika merupakan benua asal nenek moyang manusia, yaitu Homo erectus. Sebagian besar wilayah Afrika beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan yang beriklim subtropis. Nah, sebagian besar alam benua Afrika berupa padang rumput yang cocok bagi manusia. Benua Afrika memiliki angka kelahiran yang tinggi, tapi juga memiliki angka kematian yang tertinggi karena banyak terjadi wabah penyakit dan peperangan. Nah, itu tadi tentang benua Afrika. Sekarang kita lanjut ke kondisi geografis benua Eropa. Kondisi geografis benua Eropa. Benua Eropa adalah satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis, kecuali bagian selatan. Benua Eropa cocok untuk beberapa jenis tanaman seperti gandum, jagung, kentang, dan buah-buahan. Peternakan menghasilkan keju, susu, mentega, daging, dan benang wol. Nah, perekonomian utama negara-negara Eropa sebagian besar bertumpu pada bidang industri. Nah, itu tadi tentang kondisi geografis benua Eropa.
selanjutnya kita lanjut pada kondisi geografis benua Australia. Nah, benua Australia merupakan benua terkecil di dunia, sehingga sering disebut benua pulau. Australia adalah benua paling rata di dunia. Hampir seluruh wilayahnya berupa daratan yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Ciri geografis ini membuat Australia dapat fokus pada industri peternakan dan pertanian, dan beberapa jenis tanaman pangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai terusan Suez. Terusan Suez adalah terusan yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, yang bisa mempercepat waktu tempuh kapal dari Laut Tengah ke Samudra Hindia, tanpa harus melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Terusan Suez diinisiasikan oleh Prancis di era Napoleon Bonaparte dan diarsiteki oleh Ferdinand de Lesseps. Pembangunan terusan Suez dimulai pada tahun 1861 dengan menerapkan sistem kerja paksa terhadap puluhan ribu petani. Karena banyak memakan korban, akhirnya pembangunan dilanjutkan dengan kapal keruk bertenaga uap dan batu bara. Nah, itu tadi mengenai terusan Suez. Kemudian kita akan melanjutkan dengan terusan Panama. Terusan Panama adalah terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik, melewati tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, terusan Panama dibangun 11 tahunan setelah terusan Suez. Nah, proses pembangunannya mengalami banyak hambatan, seperti penyakit kuning dan malaria yang menjangkiti para pekerja dan korupsi. Dengan campur tangan Amerika Serikat di bawah pimpinan Kolonel George W. Douglas, terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914. Terusan Panama adalah kejayaan besar dunia engineering yang dilewati oleh 12.000 kapal setiap tahunnya. Nah, itu tadi tentang terusan Suez dan terusan Panama. Sekarang kita akan membahas tentang tradisi unik berbagai negara. Yang pertama ada Tulip Time. Tulip Time adalah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Acara ini dimulai sejak tahun 1929 dan berlangsung setiap tahunnya dari akhir Maret hingga pertengahan Mei. Nah, selain menikmati bunga tulip yang sedang mekar, festival ini juga menyajikan berbagai pertunjukan tradisional khas Belanda seperti tari klompen dan kuliner. Festival menikmati bunga tulip yang sedang mekar juga dimiliki oleh Jepang dengan bunga sakuranya. Kalau di Belanda yaitu menggunakan bunga tulip, kalau di Jepang yaitu menggunakan bunga sakura. Kemudian masyarakat nomaden. Masyarakat nomaden adalah masyarakat yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang masih dijalani oleh sekitar 30-40 juta orang di dunia. Contohnya yaitu suku Pokot, yaitu hidup di Kenya dan Uganda, yang hidup berpindah-pindah sambil memelihara hewan atau ternak sapi. Nah, selain sapi yaitu ada domba dan kambing. Contoh lainnya adalah suku Tuarega. Suku Tuarega tinggal di gurun Sahara di negara Nigeria, Mali, dan Burkina Faso. Suku ini dipimpin oleh seorang perempuan dan mereka mahir dalam hal astronomi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai perbedaan geografis negara-negara di dunia. Nah, sekarang kita akan lanjut pada topik C, yaitu pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi.
Banyak negara yang berhasil mengolah sumber daya alamnya dengan baik. Kita bisa belajar dari negara-negara tersebut untuk memajukan negara kita sendiri. Seperti apa cerita negara-negara tersebut? Nah, di sini ada sedikit cerita mengenai pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, yang pertama yaitu ada peternak Selandia Baru vs Amerika Serikat. Produk pertanian dan peternakan Selandia Baru lebih berkualitas daripada Amerika Serikat. Hal ini karena yang pertama yaitu Selandia Baru banyak berinvestasi pada penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi di sektor agrikultur. Yang kedua yaitu petani dan pemerintah Selandia Baru fokus pada produk yang sesuai dengan kondisi geografis dan sumber menjadi efektif dan efisiensi. Kemudian kebalikannya, pemerintah Amerika Serikat tidak berinovasi kepada para petani dan peternak. Mereka memberikan subsidi yang menyebabkan ketergantungan para petani kepada pemerintah. Nah, bantuan dana banyak jatuh ke perusahaan distributor. Perusahaan ini kemudian menekan biaya produksi untuk mendapat harga termurah. Akibatnya, produk agraria Amerika kalah bersaing dengan negara lain. Nah, contoh selanjutnya yaitu atau cerita selanjutnya yaitu memanfaatkan tanah lapang sebagai kebun penangkap angin. Denmark memanfaatkan untuk turbin angin yang saat ini sudah mencakupi 45% kebutuhan energi di Denmark. Selain Denmark, Cina juga memanfaatkan karakteristik kondisi geografisnya untuk mengembangkan turbin angin. Nah, kondisi geografis Indonesia juga mendukung pengembangan energi terbarunya ini. Sejak tahun 2020, Indonesia mulai berdiskusi dengan beberapa negara seperti Denmark dan Cina. Cerita selanjutnya yaitu belajar dari Singapura, negara maju dengan sumber daya alam terbatas. Singapura adalah negara kecil di semenanjung Malaya dengan letak yang strategis di jalur lintas laut perdagangan dan lalu lintas penerbangan internasional. Pada awal berdiri pada 9 Agustus 1965, Singapura memiliki banyak sekali kekurangan, seperti pengangguran yang tinggi, resesi, tidak memiliki sumber daya alam, dan lainnya. Di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Singapura bisa berubah menjadi negara maju dan pelopor industri pertama di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Singapura untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN, yaitu yang pertama, mengolah sumber daya alam mentah dan diekspor ke negara berkembang seperti industri penggilingan minyak. Kemudian yang kedua, melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi. Nah, yang ketiga yaitu melakukan restrukturisasi di sektor jasa dengan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional seperti Bandara Internasional Changi dan Pelabuhan Harbour Front. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas teknologi dan dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakat. Nah, kita lanjut pada cara Jepang bersahabat dengan gempa bumi. Fakta-fakta tentang Jepang dan Indonesia yaitu Jepang dan Indonesia berada di zona cincin api Pasifik, lokasi dari 90% gempa di dunia. Indonesia adalah
negara yang frekuensi gempa bumi terbanyak di dunia. Karena wilayah Indonesia yang besar, maka tidak semua gempa bisa dirasakan di daratan. Jepang dilanda sekitar 1.500 gempa setiap tahunnya. Salah satu gempa bumi terburuk yang dialami oleh Jepang terjadi pada 17 Januari 1995, berkekuatan 6,9 skala Richter yang mengguncang Kobe selama 20 detik dan menelan 6.434 jiwa. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi gempa bumi yaitu beberapa wilayah pesisir di Jepang dilengkapi dengan perlindungan tsunami. Kemudian generasi muda Jepang pasca gempa Kobe 1995 rutin dilatih mitigasi bencana. Dan ketika alarm peringatan berbunyi, mereka segera berlindung di kolong meja. Kemudian program ini menghasilkan ketenangan luar biasa bagi rakyat Jepang serta menumbuhkan nilai saling tolong-menolong dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jepang membangun banyak bangunan tahan gempa. Struktur bangunan ini menggunakan inovasi beton yang bertulang yang tahan gempa serta inovasi minyak, karet, dan zat-zat lainnya yang tertanam di antara struktur bangunan dan tanah. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai bab 3 pelesir keliling dunia. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Apakah adik ada pertanyaan? Oke, jikalau tidak ada, kakak cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan kakak tutup dengan para mesanti. Santi.